semuanya, balik lagi di channel Check and Mate. Dan hari ini kita bakal nge-review game antara Pragnanda melawan Levon Aronian, teman-teman. Dan Pragnanda bener-bener cuman menang hanya dalam 10 langkah ya, teman-teman. Tapi kayaknya kita nggak perlu perkenalan lagi satu persatu ya antara Pragnanda dan Levon Aronian ini, karena ya mereka berdua adalah super grandmaster dan kalian juga semua pasti udah pada tahu ya teman-teman seberapa hebatnya kedua orang ini, teman-teman. Tapi kita omongin aja tentang turnamennya. Ini adalah FTX Crypto Cup yang mana adalah acara ke-6 dalam Meltwater Championship Chess Tour, berlangsung pada 15 sampai 21 Agustus tahun 2022, teman-teman. Itu dilakuin di Chess24 ya, dan formatnya adalah round robin dengan 8 pemain. Pertandingannya 4 permainan cepat 15+10 di setiap babak. Pemenangnya mendapatkan $7.500 dan 3 poin, teman-teman. Jika terjadi seri, maka akan dilakukan Blitz Tiebreak 2 game dengan waktu 5+3. Diikuti dengan game Armageddon. Kalau misalnya masih seri, baru Armageddon ya. Dan dalam hal ini pemenang mendapatkan $5.000 dan 2 poin. Yang kalah mendapatkan $2.500 dan 1 poin, teman-teman. Total hadiahnya mencapai $210.000, ditambah tambahannya adalah $100.000 yang dibayarkan lewat Bitcoin, teman-teman. Jadi tanpa lama lagi, ayo kita bedah. Oke teman-teman, kita udah masuk di in-game-nya ya, dan kita sekarang POV-nya sebagai Pragnanda sebagai putih, dan Levon Aronian sebagai hitam, teman-teman. Di sini Pragnanda membuka opening dengan D4, dibalas dengan kuda ke F6, dan di sini ada C4. Dilanjut dengan G6, ini mempersiapkan untuk Fianchetto dari gajahnya ya. Lalu di sini dilanjut dengan kuda ke C3, dan di sini ada D5, teman-teman. Dilanjut dengan kuda ke petak F3, dan di sini ada gajah ke G7. Lalu dilanjut dengan kuda makan pion, dan di sini ada pion ke petak E4, teman-teman. Oh ya, ini berarti Grunfeld defense ya, semenjak pion ke petak E4, teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan kuda makan kuda, pion makan kuda, dan di sini ada C5. C5 ini buat ngancurin dari struktur pion Pragnanda yang super kuat di senternya ini, teman-teman. Dan di sini menarik banget, Pragnanda itu ngelanjutin dengan H3 ya. Karena kalau misalnya di posisi ini biasanya ya, teman-teman, Grandmaster zaman sekarang tuh ngelanjutin dengan benteng ke B1 atau bishop ke petak E3, gajah ke petak E3, teman-teman. Tapi di sini tuh Pragnanda lebih memilih untuk menggerakkan H3 terlebih dahulu, mungkin biar gajahnya ini nggak gampang ke develop ya dari gajah putihnya Levon Aronian, teman-teman. Makanya di sini Levon melanjutkan dengan castle, dan di sini ada gajah ke petak E3. Jadi mungkin kayak kebalik aja ya, teman-teman. Ngegerakinnya biasanya gajah ke E3 dulu baru H3, tapi sekarang H3 dulu baru gajah ke E3, teman-teman. Di sini dilanjut dengan queen ke petak A5 buat nyerang dari pion yang ada di petak C3, dan di sini tuh Pragnanda memilih untuk memundurkan kembali gajahnya ke petak D2, teman-teman. Kalau misalnya ada yang nanya di posisi ini, apakah bisa queennya ke petak C1 buat nyerang dari bagian sini? Bisa-bisa aja ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, setelah gajah ke D2, queennya ini tuh, teman-teman, secara tidak langsung ya kita lihatnya. Ini tuh ke arah sini, teman-teman. Gajah yang ada di petak F1 ini. Dan gajah yang ada di petak G2 ini nge-X-ray dari bagian sini, teman-teman. Dan queen-nya pun ngejaga dari bagian sini. Jadi sebenarnya queen-nya ini hampir kehabisan tempat ya. Dia harusnya mundur, atau misalnya satu-satunya tempat buat kabur cuman ke petak A3, teman-teman. Dan makanya di sini tuh saya juga bingung ya, kenapa Levon Aronian melakukan blunder sebesar ini, teman-teman. Makanya kenapa di sini title-nya disebut kalah dalam 10 gerakan, karena memang udah kalah, teman-teman, setelah gerakan B6, teman-teman. Dan B6 ini saya juga nggak ngerti ya, kayak yang udah kita jelasin tadi, dimana gajah-gajah ini tuh super kuat, teman-teman, nge-X-ray dari bagian F dan D-nya ya, teman-teman. Dan sekarang queen-nya ini cuman punya satu tempat kabur, yaitu ke A3, teman-teman. Tapi apakah itu bisa di stop? Gimana caranya biar queen nggak bisa ke A3? Pragnanda itu memilih untuk menggerakkan queen ke petak B3, teman-teman. Sebenarnya ada yang lebih cepat ya, dengan menutup langsung ke petak A4. Tapi di sini tuh Pragnanda lebih memilih untuk menggerakkan queen ke petak B3. Dan sekarang bener-bener queen-nya dari Levon itu nggak bisa kemana-mana, teman-teman. Dan Levon Aronian itu mencoba untuk menanggulangi ini dengan menggerakkan benteng lagi, gajah ke petak D7, teman-teman. Niatnya apa? Jadi sekarang queen-nya itu bisa ke petak A4 ya. Jadi kalau bisa minta tukeran, nanti bisa diambil oleh gajah yang ada di petak D7, teman-teman. Tapi kayak yang udah kita tadi bilang, di mana di sini tuh bisa dilanjutin dengan pion ke petak A4, teman-teman. Jadi sekarang udah nggak ada lagi ya cara itu.
Dan kalau misalnya kita lihat ya sekarang ya, niatnya itu kayak gimana dari Pragnanda. Yang pertama, kita tuh udah nggak bisa nge-push sekarang ya teman-teman. Kalau misalnya kita push sekarang, queen-nya itu bisa kabur ke petak A6 teman-teman. Jadi niatnya ya, niat paling simpelnya itu dengan ngegerakin dulu bishopnya, dari ngegerakin dulu gajahnya, baru nge-push dari pion C-nya teman-teman. Jadi queen-nya ke-trap ya. Dan kalau misalnya kalian yang nanya, di sini tuh gerakan paling bagus untuk Levon Aronian itu apa? Harusnya itu ngegerakin pion ke petak B5 teman-teman. Dan by the way di sini tuh Levon Aronian ngelanjutin dengan E6 ya. Kenapa pion ke petak B5? Ini tuh satu-satunya cara buat nge-stop ya teman-teman, biar queen-nya nggak keambil. Kalau misalnya di sini bilang aja kita lanjutin dengan makan, terus ke sini, terus push. Ini tuh bakal menang banget buat Pragnanda. Kita lihat udah mah Pragnanda dapat satu pion, senternya juga super kuat teman-teman. Tapi sayang banget di sini Levon Aronian juga nggak nemuin B5 dan dia menggerakkan E6 teman-teman. Dan E6 ini udah semuanya jadi terlambat ya, karena penyerangannya Pragnanda bakal gila banget teman-teman. Dan aku mau ngasih waktu 5 detik aja buat teman-teman. Kira-kira di sini gerakan yang paling bagus itu apa, teman-teman? Oke. 1 2 3 4 5. Oke, selamat buat teman-teman yang berhasil menemukan gerakan benteng ke petak A2, teman-teman. Ini gerakan yang dimainkan oleh Pragnanda, gerakan yang super simple, elegan, tapi ini sangat mematikan, teman-teman. Kelihatannya aneh ya, ngapain benteng ke A2? Dari segala kehektikan ini, kenapa benteng ke A2? Kenapa benteng ke A2 sangat kuat, teman-teman? Karena kalau misalnya sampai pion yang ada di petak A4 ini hilang, queen-nya itu bakal keserang oleh benteng yang ada di petak A2, teman-teman. Dan kalau misalnya benteng yang ada di A1, nggak ada yang ngejaga. Kalau misalnya bentengnya ada di petak A2, dijaga oleh queen-nya. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat aja selanjutnya. Di sini dilanjutin dengan bishop ke petak C6, gajah ke petak C6, teman-teman. Lalu di sini ada gajah ke petak B5, sesuai yang kita tadi mau ya. Setelah ini, baru sekarang push, teman-teman. Dan kenapa harus benteng ke petak A2? Karena sekarang, teman-teman, kalau misalnya gajah makan gajah, pas dimakan balik oleh pion, di sini tuh bentengnya itu nggak keserang di A1, tapi udah ada di A2 yang dijaga oleh queen, teman-teman. Itu makanya kenapa benteng ke A2 itu dilakuin oleh Pragnanda. Jadi baru kelihatannya itu beberapa move setelahnya ya. Makanya di sini setelah B5, Levon Aronian tuh sadar bahwa emang sebenarnya queen-nya itu udah nggak bisa kemana-mana lagi, teman-teman. Makanya di sini dilanjutin dengan C4. C4 ini buat nge-sacrifice dari satu pionnya biar lebih dapat banyak pergerakan ya. Di sini ada queen makan pion dan di sini ada rook ke petak C8, teman-teman. Lalu di sini tinggal mundur lagi aja ke tempat awal ke B3 dan di sini ada A6. Jadi emang udah sacrifice dari queen-nya karena queen-nya emang udah nggak bisa kemana-mana lagi ya sekarang. Jadi ya udahlah, minimal dapat 2 bishop, dapat 2 gajah buat satu queen, teman-teman. Makanya di sini langsung aja dari Pragnanda ngegerakin C4 dan di sini ada pion makan gajah, teman-teman. Dilanjut dengan gajah makan queen dan di sini sebelum makan gajahnya lagi, Levon tuh makan dulu dari pion yang ada di petak C4 ya. Dilanjut dengan queen makan petak C4 dan di sini ada pion makan gajah, teman-teman. Dilanjut dengan castle dari Pragnanda dan di sini ada kuda ke petak A6. Kalau misalnya kalian ada yang nanya kenapa nggak diambil sekarang atau misalnya ke sini, teman-teman, hati-hati ya, ini tuh ke X-ray, teman-teman. Jadi bishop gajahnya emang belum bisa kemana-mana ya. Makanya di sini dilanjut dulu dengan kuda ke petak A6 dan di sini ada queen ke petak E2. Sekarang buat ngejaga dari pion yang ada di petak E4, teman-teman. Dilanjut dengan kuda ke petak B4, ini untuk nyerang dari benteng yang ada di petak A2 ya. Makanya di sini bentengnya mundur ke petak A1 dan di sini ada gajah ke petak E8, teman-teman. Dilanjut dengan benteng ke petak C1 dan seperti biasa ya, teman-teman, kalau misalnya udah menang posisinya mending tuker-tukeran aja sebanyak-banyaknya ya, biar gamenya itu lebih simpel, teman-teman. Dan di sini Levon mengambil benteng yang ada di petak C1 makan dan di sini ada gajah makan pion di petak A4. Meskipun kelihatannya sekarang serem ya, pion ini tuh jadi fast pawn yang bisa ke A1, tapi kita lihat ya di sini apakah Pragnanda bisa menahan pion itu, teman-teman, karena satu-satunya harapan di game ini kalau misalnya pionnya ini bisa jadi queen, teman-teman.
Di sini dilanjut dengan kuda ke petak E5 dan di sini ada gajah balik ke petak E8 teman-teman. Dilanjut dengan queen ke petak C4. Niatnya apa? Kalau misalnya sekarang mulai di-push, kudanya itu bakal mati ya teman-teman. Jadi belum bisa nge-push dari pion yang ada di petak A5 yang face pawn-nya itu. Makanya di sini dilanjut dengan H6 teman-teman. Dilanjut dengan queen ke petak C7. Niatnya apa? Niatnya itu buat nyerang dari rook benteng yang ada di petak A8-nya ya teman-teman. Dilanjut dengan gajah ke petak F8. Nah, sekarang gajahnya buat mempertahankan dari kudanya yang ada di petak B4 ya. Jadi sekarang pionnya udah mulai bisa di-push, tapi sayang banget telat lagi teman-teman karena queennya udah nyampe di petak B7 ya. Lalu di sini dilanjut dengan benteng ke petak D8 dan di sini ada benteng ke petak C8 teman-teman. Dilanjut dengan benteng makan benteng dan di sini nggak bisa gimana-gimana lagi ya teman-teman. Emang harus tukeran, kalau nggak ya ini ntar diambil ya. Makanya di sini ada benteng makan benteng, queen makan benteng dan di sini ada gajah ke petak A4 teman-teman karena tadi gajahnya diserang oleh queen ya. Dilanjut dengan queen ke petak C7, ini buat nyerang dari pion yang ada di petak F7. Makanya hati-hati ya teman-teman, kalau misalnya kalian kesini gitu buat nyerang dari pion yang ada di petak E4, ini bakal jadi skakmat dalam 2 langkah teman-teman. Hati-hati. Makanya di sini mau nggak mau emang Levon itu harus balik lagi gajahnya ke petak E8 dan di sini ada queen makan pion teman-teman. Dan kayak yang udah kita bilang tadi ya, pion itu adalah satu-satunya harapan buat Levon Aronian. Kira-kira mungkin bisa ngedraw atau gimana ya teman-teman, tapi setelah pionnya mati itu hampir udah nggak bisa gimana-gimana lagi teman-teman. Di sini dilanjut dengan kuda ke petak C6, makan, dan dilanjutkan dengan D5 oleh Pragnanda. Dan di posisi inilah Levon Aronian resign the game atau menyerah. Karena udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin teman-teman di sini. Kalau misalnya dilanjutin kayak gini-gini, itu nggak akan bisa gimana-gimana lagi ya teman-teman. Ini pionnya juga kejaga oleh queen dan kayak yang kita tahu 2 bishop lawan 1 queen itu di endgame sangat menang queen teman-teman. Kalau misalnya 2 rook mungkin masih bisa seri ya, tapi kalau misalnya 2 gajah lawan 1 queen itu menang 1 queen teman-teman. Jadi itu aja untuk video kita hari ini. Kalian jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan kalian kasih tahu dong guys kalau misalnya ada game-game yang mau di-review. Kalau komentar di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Oke, sampai ketemu di lain video. Dadah.